normatif ya yang namanya dakwaan gitu kan, sebuah cerita mengenai masalah tentang kronologi suatu peristiwa gitu kan, dan tentunya itu nanti apa yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuktian. Jadi kami tidak melakukan eksepsi. Tapi udah sesuai dengan anunya Agus ya, dakwaannya tadi. Ya tentunya tidak sesuai, kan nanti dibuktikan. Pembuktian, kalau kita mengatakan bahwa itu sesuai, apanya yang sesuai dulu, yang namanya menuduh seseorang ya itu tuduhannya, dan tuduhan itulah yang wajib dibuktikan di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum. Dan kami tidak melakukan eksepsi. Apa kemudian pertimbangannya yang tidak melakukan eksepsi? Ya karena itu kita tahu semua lah, yang namanya eksepsi ini kan mengenai masalah identitas, terus tempat kejadian, kalau kekeliruan itu kan nggak ada yang Kemudian apakah orangnya salah, itu si Agus, lain daripada si Agus, apakah ada yang lain, kan nggak ada tuh. Ya dia terdakwanya gitu. Eksepsi itu lebih pada aspek formalitas. Ya aspek formalitas saja. Berapa lama tadi? Kenapa? Bacaan dakwaannya berapa lama? Kurang lebih sekitar 30 menit. 30 menit lah. Ya, 20 halaman 30 menit. Apa saja tadi Pak Apanya? isinya? Isinya yaitu pasal 6, terus ayat C dengan junto pasal 15 ayat A, ayat 1 ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Itu yang primer. Yang subsidiar yaitu pasal 6 huruf A tanpa junto pasal 15. Lebih subsidiar lagi adalah pasal 6 huruf A Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tanpa junto pasal 55. Secara garis besar dakwaannya itu adalah mengulang semua apa yang di primer, diulang lagi di subsidiar, diulang lagi di lebih subsidiar, diulang lagi di lebih subsidiar. Yang dibahas adalah bagaimana Agus ini didakwa atau dituduh melakukan perbuatan, tempatnya di mana, tanggalnya bagaimana, dan caranya apa. Kemudian Agus menyatakan keberatan atas itu materi dakwaan, dan kita sarankan masuk ke pembuktian saja. Itu pertimbangannya. Itu pertimbangannya. Ya. Agus berarti membantah semua dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi, Pak? Ya tentunya tidak sesuai karena kan dia tidak paham ya. Kok seperti itu gitu. Jadi masuk ke dalam pokok perkara. Lebih baik nanti ke dalam pokok perkara saja ya, sudah kita pembuktian saja gitu. Ya. Karena kalau tempatnya kan sudah itu di Udayana ya benar gitu. Identitasnya ya benar. Udah selesai itu. Karena yang namanya eksepsi itu kan formalitas. Berarti yang disanggah oleh Agus tadi adalah tindakan itu. Iya. Apa yang disampaikan, yang didengarkan tadi itu bahwa begini, terus kemudian melakukan manipulasi, memanfaatkan situasi kelemahan, belas kasihan, itu dia menyangkal semua. Itu menyangkal semua itu. Artinya itu masuk ke dalam pokok perkara. Terus dengan pengancaman apa segala macam itu masuk ke dalam pokok perkara. Ya, nanti kita akan buktikan ya. Saya dengar ada permintaan penangguhan penahanan, Pak. Bukan penangguhan penahanan, permintaan pengalihan status. Karena ini penting bagi teman-teman untuk dicatat. Apa yang disampaikan pada waktu berita awal sebelumnya, ya itu difasilitasi, disiapkan fasilitas sarana prasarana yang memadai, yang bagus untuk seorang disabilitas seperti Agus. Ternyata tidak. Sampai sekarang si Agus ini sudah mulai gatal-gatal. Itu satu. Yang kedua, itu bukan tenaga profesional. Jadi itu pakai tamping. Ya. Pendamping. Ya. Itu mestinya dari pemerintah yang mengadakan gitu. Dia datang orang sosial di sini untuk apa? Dia kan nonton itu. Kan tidak perlu cebok kalau di sini. Gitu. Ini yang kami keberatan dan kemudian kami minta supaya dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya mudah-mudahan. Ya nanti kalau beginiannya kita akan melihat perkembangan lah bagaimana kondisinya si Agus. Ini kan dia mempunyai hak menjadi seorang manusia yang sama dengan kita, tetapi ada kekurangannya, dia disabilitas, maka kepentingan pribadinya dalam konteks ini tidak bisa terlaksana semuanya seperti kita yang normal gitu. Untuk itu perlu kita junjung tinggi mengenai masalah hak disabilitas. Kalau itu tidak dilaksanakan, ya tentunya nanti ada konsekuensi. Ya saudara-saudaralah gembar-gemborkan itu semuanya. Ya kan?
Jadi yang menjadi keberatan Agus pertama adalah fasilitas bagi disabel tidak memadai seperti apa yang selama ini disampaikan. Itu yang pertama. Seperti apa itu? Ya misalnya berkaitan Toilet. dengan toilet ya. Kemudian yang disebut sebagai Bersih. pendamping itu mestinya kan pihak yang memang kompeten untuk mengurus orang difabel. Ternyata yang diberikan kepada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus seorang Agus. Itu yang pertama. Yang kedua, Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada bulian terhadap dia selama di dalam tahanan. Kemudian bahkan ada ancaman juga. Sehingga Agus menyampaikan, tadi mungkin didengar semua karena dia menggunakan mikrofon cukup jelas. Agus pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan ditahan, hanya mohon pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah agar ibunya bisa merawat dia dengan segala kebutuhan khusus yang dia perlukan. Sebenarnya hanya itu. Dan Agus berjanji akan tetap kooperatif mau di sidang seperti apapun, kapanpun dia tetap akan hadir, tidak akan mempersulit, mangkir atau apapun istilahnya. Dia tetap akan hadir menjalani persidangan. Itu janji Agus. Soal ancaman tadi Pak, ancaman seperti apa yang Agus terima? Ya, ini yang makanya tadi sempat menjadi Jadi persoalan. ingin saya sampaikan ya, Agus menyatakan bahwa memang ada bullying seperti ancaman juga, tetapi tidak disebutkan namanya karena itu tidak mau bermasalah. Bullyingnya seperti apa? Dia tidak menyampaikan secara detail ya, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini maka nanti yang pulang cuma hanya namamu saja. Itu yang disampaikan. Siap-siap pulang nama aja kalau begini. berarti Itu aja. ancaman serius, Apa Agus Pak? dalam sel Betul. sendiri? Betul. Ya? Satu sel Agus satu. Dia Bukan, di dia sel khusus banyak. atau sel campuran, Pak? Dalam sel Campuran. Agus sendiri Pak. Bukan di sel khusus disabilitas, Pak. Gak ada di mana. Coba tuh lihat sudah ke LP itu sana tuh. Untuk disabilitas ada nggak? Itu Faktanya itu tidak ada. faktanya tidak ada. Jadi yang diberitakan kemarin itu nggak benar. Tadi Agus kira-kira berapa orang temannya Pak dalam sel? 14 orang ya. Pak, Ya, ini menurut teman-teman yang sudah visiting ke sana sekitar 14 orang dalam satu sel. Pak, penahanan Agus kemarin ini ada rekomendasi soal fasilitas layak itu dari KDD sebagai institusi negara. Itu yang disampaikan, itu yang disampaikan tadi di depan persidangan bahwa apa yang disampaikan oleh KDD itu ternyata tidak benar katanya Agus. Jadi dia yang mengalami. Sekarang lagi borok-borok itu dan mohon maaf, katanya pantatnya sudah luka itu. Jadi caranya untuk nyebok pun juga keras gitu, Kasar, Pak. kasar gitu. Ya Gitu ya? kita tidak perlu terlalu detail menyebutnya, ya. Tapi karena nanti risih ya. Tapi Agus mengatakan bahwa sudah terjadi luka iritasi gatal-gatal pada bagian-bagian kulit tubuh dia tertentu karena tidak merasa mendapatkan fasilitas yang memadai bagi dia sebagai seorang disabel.